Sobat Antara, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri pada 7 April lalu menjadi penanda arah politik baru di Indonesia. Kedepannya bagaimana prediksi politik nasional ke depan? Kita di sini bersama saya Imam Budi Laksono dalam program Bidik, Bincang Cerdas Sosial dan Politik, kupas tuntas isu hangat di tengah masyarakat. Telah hadir bersama saya Mas Dadang Nurjaman dari Carta Politika yang akan menemani perbincangan kita kali ini. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Mas, ini kan tanggal 7 kemarin pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Secara historis kan mereka memang tidak ada masalah di masa lalu. Nah, sebenarnya ini apakah sudah bisa diprediksi nih Mas? Pertemuan antara kedua tokoh ini apalagi momentumnya kemarin pas Lebaran gitu ya. Itu gimana Mas? Ya, sebenarnya pertemuan itu tuh udah isunya sudah bergulir jauh sebelum itu. Hanya karena memang mungkin masih menentukan waktu yang baik gitu kan. Kan Mbak Puan juga di media sering mengatakan bahwa pertemuan ini akan terjadi, hanya tinggal menunggu momentum saja dan karena mungkin ada faktor Lebaran gitu maksudnya dan momentum Lebaran yang digunakan untuk kemudian pertemuan itu cukup dianggap senyap, tidak ramai dulu, kemudian setelahnya baru ramai gitu. Hanya selang 1,5 jam pertemuan itu, tapi itu membuat semua, kalau kita berbicara menurunkan tensi politik, ya itu bisa dianggap gitu menurunkan tensi politik di kita gitu, di negara di Indonesia lah itu seperti itu Mas. Ya, sebenarnya apa yang menjadi hal yang menarik dari pertemuan ini, apalagi kan ini pasca Pilpres ya, bukan konflik sih, maksudnya kontestasi antara Gerindra terus dengan koalisinya, PDI dengan koalisinya, itu seperti apa Mas? Yang menarik sebenarnya pertemuan ini kan pertemuan antar presiden dan mantan presiden. Satu, yang kedua keduanya ini adalah ketua partai politik. Satu Presiden Prabowo ya Gerindra, kemudian PDIP yang selama dari mulai 2014 sampai dengan 2024 kemarin selalu berlawanan. Hanya pada dasarnya, pada intinya sebenarnya bukan yang berkonflik atau yang bertarung itu bukan PDIP Gerindranya, bukan juga Megawati dengan Prabowo-nya, melainkan pada 2014 Prabowo Gerindra versus PDIP yang dimana PDIP mencalonkan Joko Widodo. 2019 pun sama, Prabowo versus Joko Widodo. Nah, di 2024 Prabowo melawan Ganjar gitu. Nah, sebenarnya kan Prabowo dan Mega itu tidak ada konflik. Yang sebenarnya saat ini kalau kita boleh jujur mengatakan bahwa konfliknya itu kan ada di Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu. Nah, posisi Prabowo itu berada di tengah-tengah antara Pak Jokowi dan Bu Mega gitu. Kalau hari ini kita melihat memang kedekatan Prabowo itu lebih cenderung pada Jokowi. Karena memang dianggaplah Pak Jokowi ini sebagai sukses atau Prabowo suksesor dari Pak Jokowi setelah Pak Jokowi lengser. Bagaimana kemudian Prabowo didorong oleh Pak Jokowi dengan menggandeng anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ya, ketika ada pertemuan ini, ya mau nggak mau memang ada konstelasi politik yang kemudian mulai ramai gitu. Ada sesuatu yang orang memprediksi bahwa kayaknya PDIP masuk koalisi atau seperti apa. Bagaimana respon Pak Jokowi dengan ini kan begitu. Orang membacanya gitu. Kalau tadi Mas Dadang bilang nggak ada konflik antara Prabowo dengan Megawati. Lalu kemudian kenapa kedua tokoh ini harus melakukan pertemuan dan apalagi ada beberapa momentum yang kalau kita lihat ini ternyata pas ini pertemuan ini gitu, gimana? Saya kira pertemuan ini dianggap menurut saya dalam kacamata analisis saya itu di sisi Prabowo, Pak Presiden Prabowo ini orang akomodatif. Dia ingin mengakomodir, semua keputusannya harus diterima oleh semua partai politik, baik itu dari yang berkoalisi maupun yang tidak gitu. Apalagi dia butuh dukungan parlemen. Ya, kita akui bahwa PDIP punya basis yang jelas. Dia punya 110
kursi di DPR RI. Ya. Artinya kan itu harus, makanya mungkin saja koalisi itu bukan dia masuk di menteri, menjadi kabinet, masuk kabinet, melainkan bagaimana memperkuat di parlemen gitu. Posisi pemerintah di parlemen ya. Ya. Oh, oke. Karena sudah terlihat di isu atau di Undang-Undang TNI, bagaimana PDIP kan yang ikut menggolkan juga itu. Lolos-lolos saja Lolos-lolos RUU aja. itu ya. Dan setelah kejadian atau setelah pertemuan itu kan tidak ada tidak berisik dalam tanda kutip. Oh, tidak diganggu lah ya beberapa. Maksudnya kan sebelumnya banyak banget tuh kritikan-kritikan atau masukan atau kritikan dari PDIP baik itu di parlemen maupun di luar. Setelah pertemuan itu agak adem. Agak adem. Menurut saya sih, saya melihatnya lebih tidak berisik lah gitu maksudnya. Berarti arahnya nanti akan bisa terlihat nih kalau koalisinya itu lebih condong ke parlemen dengan penguatan posisi pemerintah di parlemen lebih kuat gitu dalam mendukung beberapa kebijakan yang akan diambil di parlemen gitu. Ya, sisi positifnya menurut saya mungkin diambil ya Prabowo ingin seperti itu. Ingin bagaimana kemudian semua keputusan, semua kebijakan yang mau kita hadapi ini kan maksudnya yang dihadapi ini ada undang-undang Polri dan yang lainnya lah ya, maksudnya undang-undang yang lainnya ya, kan kemudian KUHP. Yang kemudian itu kan butuh support dari parlemen. Parlemen harus bulat gitu, jangan sampai ada partai yang tidak mendukung. Hanya permasalahannya ini akan menjadi apa namanya, menjadi seolah-olah kita tidak ada partai yang mengontrol, check and balance-nya jadi berkurang gitu. Ketika kemudian semua partai parlemen seolah-olah mendukung pemerintah, itu kan menjadi Prabowo seolah-olah tidak ada yang ngecek. Ini juga harusnya menjadi alarm gitu. Nah, tadi kita berbicara kepentingan pemerintah yaitu Pak Prabowo. Di kepentingan PDIP-nya, arah politiknya tentu saja PDIP di tahun ini kemungkinan akan melakukan kongres. Kongres 2025 ya. 2025 ini ada kongres di mana ya dia mau nggak mau PDIP jangan diganggu seperti partai-partai yang lain lah. Dia butuh juga pengunci dari pemerintahnya supaya tidak cawe-cawe dan sebagainya. Dia harus steril. Alangkah politik Megawati ke depan menurut saya dari pertemuan itu salah satunya adalah poin di mana bagaimana kemudian keberlangsungan kepemimpinan dia itu tidak ada sisipan dari kiri kanan lah kira-kira gitu. Entah itu baik dari pemerintah maupun dari yang berkonflik dengan Megawati. Seperti itu. Tadi kan dikatakan bahwa posisi PDI itu kan memang dalam tanda kutip sangat dilirik oleh Prabowo untuk mengamankan beberapa kebijakan di parlemen agar lolos gitu, Mas. Nah, ini maksudnya Prabowo melihat bahwa sisi PDI ini sangat penting dalam mengamankan itu, Mas. Beberapa kebijakan itu. Menurut saya berbeda dengan pada saat ketika kalah di 2024 dan 2029 dia menjadi oposisi ya. Walaupun mungkin kita di bulan Oktober sampai April ini kan baru sekitar 6 bulanan lah ya. 6 bulanan gitu. Masih belum terasa, tapi di awal-awal ada tuh bagaimana kayak Rieke Diah Pitaloka berbicara lumayan cukup kencang soal apa gitu ya. Terus kemudian ada beberapa kader PDIP cukup lantang di parlemen. Masuk ke sini udah pasca pertemuan itu ya. Pasca pertemuan itu lumayan langsung smooth ya. Adem semua. Ya. Berbeda dengan waktu pas SBY menjadi presiden di 2004. Itu oposisinya cukup terasa. Sangat kerasa, sangat jomplang, berbeda dengan sekarang karena ya satu tadi itu mungkin ada kepentingan yang lain yang PDIP siapkan gitu. Makanya kan yang diperlukan pemerintah saat ini bagaimana parlemen tenang, aman. Ya, saya melihat juga hubungan Mbak Puan dengan Dasko juga lumayan intens komunikasinya gitu ya. Dua-duanya sama pimpinan DPR gitu. Seperti itu, Mas. Kembali ke pertemuan Prabowo dengan Mega nih, Mas. Ini kan pemilihan tempatnya adalah di Tengku Umar ya. Tengku Umar itu kan
kediaman Bu Mega. Nah, sebenarnya kalau Mas Dadang melihat apakah ini ada tekanan psikologis kah atau ada simbol politik dalam pertemuan itu kemudian harus diambil dilakukan di Tengku Umar. Kalau Mas Dadang melihatnya gimana? Kalau saya sih melihatnya kalau secara tekanan psikologis menurut saya enggak ya. Itu lumrahnya meskipun mungkin lebih ke lebih yang tua gitu. Biasa kita dalam masyarakat Indonesia yang lebih muda mengunjungi orang tua. Menurut saya itu ya. Jadi secara lebih ke arah situnya ya. Lebih ke arah situnya gitu. Normal menurut saya itu sebagai di budaya Indonesia orang muda atau yang lebih muda berkunjung ke yang lebih tua. Jadi bukan menjadi siapa yang kalah atau siapa yang menang ini, tapi lebih pada posisi ini hanya lebih saya melihat ke arah budaya aja. Bahwa pertemuan itu ditempatkan di Tengku Umar. Itu bukan karena faktor Prabowo butuh Mega atau kemudian enggak, lebih ke menghargai yang lebih tua saja gitu. Kan ada isu juga pertemuan kedua itu akan dilakukan di pertemuan lanjutan maksud saya itu di Bogor juga gitu kan. Itu kan bukan momentumnya Lebaran, sehingga ketika bukan momentum Lebaran bisa saja diartikan yang lain begitu. Tapi karena ini momentumnya Lebaran maka ya sewajarnya di budaya Indonesia yang lebih muda mengunjungi orang yang lebih tua seperti itu. Sobat Antara, kita jeda sejenak. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Megawati. Mas, ini kan pas pertemuan ini kan bisa kita lihat bahwa Jokowi saat ini kan tidak memiliki partai. Lalu kemudian mungkin Prabowo melihat bahwa posisinya kurang kuat atau seperti apa. Nah, ini sebenarnya berpengaruh nggak dari pertemuan ini bahwa Jokowi ini tidak berpartai, lalu kemudian Prabowo harus merangkul Mega yang memiliki, tadi Mas bilang kursi sekitar 100 lebih di parlemen gitu. Kalau saya melihat Jokowi ini memang secara pribadi atau secara personal dia tidak punya partai gitu. Dia punya anak yang pegang partai PSI gitu kan. Kaisang itu pegang PSI tapi tidak punya suara di parlemen gitu. Tapi dia punya anak sebagai wakil presiden, Mas. Itu jangan dilupakan juga gitu. Bahwa ada kekuatan besar Jokowi meskipun tidak memiliki partai, dia punya kekuatan besar. Hampir 50% menteri yang saat ini dipakai oleh Prabowo itu adalah menterinya Pak Jokowi gitu. 50% ya? Hampir 50% lah gitu. Jadi banyak nama yang kemudian itu kita bilang mantan menterinya Pak Jokowi. Sehingga pertemuan ini sebenarnya bukan atas dasar kalau namanya mencari dukungan, ketika pun dia sudah kuat, dia tetap akan mencari dukungan yang lain. Kalau masih ada yang memang belum secara utuh gitu, untuk kemudian mendukung pemerintahan ini, ya, baik itu di parlemen maupun di luar gitu. Nah, apakah tadi kemudian hanya melihat sisi kursi? Ya, saya mungkin salah satunya mungkin iya, karena tadi itu kepentingan Pak Prabowo, dukungan lebih ini sangat dibutuhkan, sehingga ada stabilitas nasional, isu-isu dan sebagainya gitu. Karena kan sebelumnya di mana hari ini kita kayak krisis ekonomi global gitu kan, itu juga harus dijawab. Terus kemudian di nasional juga mau nggak mau ada komunikasi yang kurang bagus, perlu ditutup-tutupi. Itu jangan sampai menjadi celah gitu lah, jangan sampai menjadi celah serangan lawan kan, tentu saja yang tidak mendukung pemerintah. Makanya mau nggak mau pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Megawati itu sangat dinantikan gitu. Seperti itu. Tapi kalau Mas Dadang sendiri melihat bahwa Pak Jokowi, kita ke Pak Jokowi, posisi Pak Jokowi, kemungkinan apakah akan merapat ke atau jadi ketua umum partai apa untuk kemudian memperkuat posisinya di
Saya kira akan menjadi lebih lemah kalau seperti itu. Jadi marwahnya turun Kalau jadi ketua umum gitu ya? ketika dia jadi ketua umum gitu ya. Oke. Artinya kan dia masih haus kekuasaannya masih terlihat gitu kan. Saat ini menurut saya dia hanya mengandalkan menjadikan anaknya sebagai Gibran dan Kaesang ini. Kaesang kan tahun ini juga kan PSI juga Kongres juga gitu kan. Terus kemudian ya Gibran tetap di wakil presiden. Tapi menarik melihat Gibran muncul di di YouTube-nya yang gitu, terbaru ini yang ngomongin soal demografi, bonus demografi, pemuda dan sebagainya. Kalau kemudian itu dibaca secara lain, apakah kemudian itu ancang-ancang 2029 gitu kan? Di tengah dia banyak orang yang mencibir gitu kan, dalam tanda kutip. Ya itu menjadi sangat menarik politik ke depan, yang dimana ya intriknya udah mulai nih dari sekarang. Gitu. Mas, kembali ke pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Ini kan pertemuannya sangat steril ya, artinya antara mereka aja. Beberapa kolega itu nggak diajak untuk diskusi dalam pertemuan itu. Nah, ini menurut Mas Dadang seberapa urgenkah pertemuan itu? Akhirnya mereka kolega-kolega itu nggak diajak gitu, maksudnya pertemuan empat mata seperti itu, Mas. Ini seperti pertemuan teman lama, Mas. Teman lama ya? Cukup jadi teman lama yang ya pertemuan keluarga yang hanya intens lah. Saya lihatnya di situ, jadi tidak ada bahkan hanya berempat mata. Berarti ya kalau kita bicara apakah ini seserius itu, ya mungkin salah satunya obrolannya cukup serius gitu kan. Apakah kemudian ada deal? Nah, kita tidak tahu, kita tidak bisa meraba-raba gitu ya. Meraba-raba apakah kemudian ada deal dan sebagainya gitu. Yang dilihat bahwa ini pertemuan teman lama, ini pertemuan yang dua tokoh bangsa yang berharap ada dampak positif terhadap negara ini gitu. Ada dampak positif, ketentraman gitu kan, program-program berjalan lancar dan sebagainya. Apakah kemudian ada muatan politik? Dia juga, dua orang ini kan ketua umum partai politik gitu. Pasti ada bumbu-bumbunya nih ngobrol politik gitu. Yang pasti bukan hanya ngobrolin soal nasi goreng saja, tapi juga bagaimana ngobrolin Indonesia ke depan itu seperti apa. Tentu Prabowo meminta pengalaman ke mantan presiden kelima yang pada saat itu juga di tengah krisis, bagaimana kemudian Megawati keluar. Nah, hari ini Prabowo mungkin mau belajar paling tidak seperti itu. Pengalaman, ngobrolin soal pengalaman Megawati bagaimana mengarungi memimpin Indonesia pada saat krisis. Nah, yang terjadi sehari ini kan cenderung sama gitu. Seperti itu. Berarti tadi menurut Mas Dadang nggak bisa diprediksi, tapi hasilnya terlihat dari pertemuan itu yang tadi bilang beberapa RUU seperti itu ya? Iya, itu terlihat. Itu terlihat ya? Muncul. Kalau misalkan kita lihatnya serangan dari parlemen itu kan lumayan cukup kencang. Betul. Deddy Sitorus itu juga yang ngomong yang lumayan kencang. Per pertemuan itu atau bahkan seminggu sebelum pertemuan atau 1 bulan sebelum pertemuan itu, apakah kencang juga kan, itu perlu dicek tuh. Apakah kencang juga nggak? Kalau misalkan ternyata ya udah 1 bulan sebelum gitu ya? Udah smooth, udah mulai turun tuh tensinya gitu. Ya itu berarti memang arahnya ke sana gitu. Ada dukungan politik di parlemen terhadap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo itu nyata adanya gitu. Baik Sobat Antara, kita jeda sejenak sebelum kita lanjut dengan langkah Megawati dan PDIP ke depannya. Ya Mas, dilihat dari sisi Bu Mega ini, langkah ke depannya sebenarnya seperti apa? Langkah ke depan setelah pertemuan ini ya tadi itu, yang pertama mungkin mengamankan Kongres, mengamankan Kongres, ini ya? Pemilihan Ketua Umum PDIP, dan ya kalau kemudian pertemuan kemarin itu dianggap untuk
mengunci pemerintah, artinya pemerintah bisa menjamin bahwa Kongres PDIP steril dan aman, ya itu mungkin yang diinginkan oleh Bu Mega gitu dan PDIP. Dan seterusnya ya PDIP sebagai partai politik yang mengatasnamakan Wong Cilik gitu kan, yang lumayan sudah teruji secara dia berada di oposisi, masyarakat banyak berharap tentunya gitu. Oposisi yang dilakukan PDIP ini seperti pada saat 2004 dan 2009 gitu, dimana ngotot di parlemen gitu kan, menjadi corong kritikan terhadap pemerintah gitu. Nah, harusnya memang kalau itu tidak terjadi ya kan, itu jadi pandangan yang lain terhadap harapan masyarakat yang katakanlah kecewa dengan pemerintah, tapi corongnya nggak ada nih kan. Corong masyarakat di parlemen tuh berharap ada partai yang memang mau bersuara gitu lah, tidak kemudian semua produk didukung pemerintah gitu diakomodir, itu didukung gitu. Nah, ya menurut saya tentu saja check and balance di pemerintah itu harus di parlemen itu harus seimbang. Ini juga akan menguntungkan sisi PDIP-nya sebagai dikenal sebagai partai yang kritis gitu kan, dan teruji ketika menjadi oposisi pun. Ini kalau kemudian ada sisi check and balance juga menguntungkan Pak Prabowo, artinya bahwa ketika kebijakannya dikritisi kan itu juga bagus kalau kemudian memang dipandang memang harus diberi masukan gitu kan. Tidak semua yang produknya ini benar apakah memang produk presiden atau produk titipan. Nah, itu kan juga harus dilihat gitu loh Mas. Jadi tidak semua produk yang masuk ke legislatif atau yang produk ini itu tidak semuanya produk presiden juga gitu loh. Makanya check and balance-nya itu harus ada di pemerintahan gitu. Kalau diloskan atau dibiarkan begitu saja, ya menurut saya masyarakat akan kecewa juga melihat kok kondisi tidak ada kondisi seperti ini, tidak ada check and balance gitu. Berarti kalau dilihat tadi Mas sedang bilang, artinya PDIP ngambil posisi tidak akan menjadi sebagai penyimbang pemerintah seperti itu, atau gimana Mas? Ya, kalau misalkan makanya ini kan kalau kita bicara kepentingan ke depan, PDIP dia menjadi penguat di parlemen, tapi juga harus ada titik di mana dia harus punya menjadi check and balance-nya gitu loh. Bersuara juga gitu, tidak kemudian seutuhnya. Karakteristik PDIP menurut saya itu menjadi corong masyarakat karena dia selain mengklaim diri sebagai partai Wong Cilik dan sebagainya ya, maksudnya ya mau nggak mau PDIP harus tetap bersuara meskipun tidak kemudian menjadi konflik, kan bagus. Ini kita koalisi parlemen itu tidak kemudian serta-merta yang diberikan ke parlemen kemudian kita sahkan gitu, tetap harus menjadi koreksi gitu, tetap harus dikoreksi oleh parlemen gitu. Makanya jangan sampai koalisi parlemen justru tidak ada yang check and balance-nya gitu, tidak ada yang memonitoring atau tidak ada yang mengevaluasi. Evaluasi harus tetap ada gitu. Ketika memang ini program bagus ya dukung. Ketika kemudian ini program tidak bagus ya jangan didukung gitu kan. Nah, itu bentuk dukungan yang menurut saya itu fair gitu loh. Fair ya. Iya, tidak kemudian semua produk diokekan semua gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih bisa mengindikasikan bahwa PDI sudah tidak menjadi pengkritik pemerintah, tidak menjadi penyeimbang pemerintah, itu indikasinya seperti apa? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi RUU strategis atau RUU yang menarik dilihatnya gitu. Dan kemudian juga bagaimana tingkat kritisnya itu kalau dilihat gitu ya, pada saat RDP bagaimana gitu. Padahal alat kelengkapan dewan itu ya kayak di Banggar, kemudian di komisi-komisi itu banyak dari PDIP gitu. Ketuanya itu, ketua komisi atau kelengkapan dewannya itu banyak dari PDIP gitu kan. Bagaimana kita
contoh kan RUU TNI atau Undang-Undang TNI. Iya, Kan di polemik situ ya kemarin. kalau saya tidak salah itu kan PDIP juga gitu. Ketua panjanya nggak usah. Ketua panja. Nah itu kan biasanya nggak selentur itu. Kalau kemudian si oposisi harus agak tegang lah. Bagaimana ngebedahnya gitu. Bagaimana penerimaan itu terlalu enteng gitu, terlalu lancar lah istilahnya itu. Jadi tidak ada istilahnya apa ya? Tidak ada kemudian pressure yang kuat. Itu salah satu indikasinya seperti itu. Salah satu indikasi kalau kita melihatnya sih salah satunya itu. Baik Mas, balik lagi ke pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Ini apakah bisa disebut sebagai sebuah rekonsiliasi politik atau apa sesuatu yang ingin mendamaikan seperti itu Mas? Secara normatif mungkin ya itu rekonsiliasi politik nasional walaupun mereka tidak pernah bertarung secara langsung lah istilahnya. Head to head mereka nggak pernah. Head to head tidak pernah. Itu dianggap sebagai rekonstruksi mendinginkan suhu atau tensi politik nasional gitu yang pasca pilpres, entah pasca pilkada juga gitu kan. Membuat masyarakat seolah terkotak-kotak, ada pendukung 01, 02 dan 03 gitu kan. Bahasa-bahasa itu kan masih ada gitu. Nah, kemudian ini pertemuan berdasarkan ya maksudnya kalau kita mengutip dari Mbak Puan ini adalah pertemuan awal, akan ada pertemuan kedua gitu yang mungkin dilakukan di Bogor. Ya menurut saya nanti akan dilihat pertemuan kedua ini kan hari ini juga udah mulai diisukan lagi nih, ramai lagi. Kapan pertemuan kedua, kapan lanjutan gitu kan. Nah, di situ kita akan bisa lebih bisa membaca dari pertemuan kedua ini apa yang akan terjadi. Apakah kemudian menjadi koalisi yang memang masuk ke kabinet gitu kan, atau hanya tadi yang dibilang tadi ini cukup di parlemen saja gitu, hanya penguatan di parlemen saja gitu. Dan arah politik PDIP-nya juga mungkin akan terlihat gitu ke arah mana gitu. Dari menjelang mau nggak mau kita sudah bisa mengatakan menjelang 2029 dan sebagainya gitu. Sobat Antara, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri merupakan pertemuan kedua tokoh yang dapat menciptakan kedaulatan bangsa. Sampai jumpa kembali dengan saya Imam Budi Laksono dalam episode berikutnya. Salam bidik.